Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Meta Amaya Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda dari yang sebelumnya. Apa itu? Pada topik kali ini kita akan membahas materi yang ada dalam mata kuliah Audit Pengolahan Data Elektronik atau EDP. Apa itu materinya? Materinya yaitu operasi komputer. Menarik kan? Ya, operasi komputer ini merupakan suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh auditor. Kenapa? Karena operasi komputer ini merupakan suatu bagian penting dalam pengolahan perusahaan. Kita harus tahu dulu apa itu operasi komputer. Jadi operasi komputer ini merupakan suatu perangkat lunak atau software yang dimiliki oleh perusahaan dan bertugas untuk mengkontrol dan juga manajemen perangkat keras serta sistem dasar dalam perusahaan, termasuk di dalamnya menjadi pelayanan software aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sebagai bagian untuk mempermudah kegiatan manusia. Karena itu, operasi komputer ini bisa dibilang salah satu bagian penting dalam perusahaan karena dapat mempermudah dan mengefisienkan seluruh kegiatan serta pengendalian dalam perusahaan. Operasi komputer ini terdiri dari dua metode pemrosesan utama. Yang pertama, metode pemrosesan data terpusat, dan yang kedua, metode pemrosesan data terdistribusi. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai dua metode ini. Yang pertama, metode pemrosesan data terpusat. Jadi, metode pemrosesan ini menggunakan satu atau lebih komputer pusat atau komputer utama yang digunakan untuk seluruh pusat kegiatan pengendalian dan juga kegiatan perusahaan. Lebih jelasnya, dalam bagan ini bisa terlihat bahwa berbagai bagian atau elemen dalam perusahaan ini berusaha untuk mendapat data dari pusat data yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya bagian pemeriksaan, bagian akuntansi, bagian dokumentasi itu akan mengambil data dari proses data ini. Nah, komputer satu atau lebih komputer ini diletakkan dalam suatu lokasi terpusat yang dapat digunakan penggunanya untuk mempermudah proses dalam perusahaan. Kemudian bagian yang kedua, ini memperlihatkan layanan-layanan utama yang ada dalam perusahaan yang menggunakan metode pemrosesan data terpusat ini. Metode ini memberikan layanan diantaranya administrasi basis data, pemrosesan data, pemeliharaan, dan pengendalian sistem. Kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama, administrasi basis data. Jadi karena penggunaan ini secara terpusat dan menggunakan satu atau lebih komputer, maka perlu adanya pengintegrasian dan juga keamanan dari sistem data ini. Karena data ini mempengaruhi seluruh pengguna yang ada dalam perusahaan. Maka dari itu ada suatu bagian independen dalam perusahaan yang diketuai oleh seorang administrator basis data yang dimana dia ini bertugas untuk menjaga keamanan dan integritas dari data. Yang kedua yaitu pemrosesan data. Bagian ini merupakan bagian yang mengelola sumber daya dalam komputer yang kemudian digunakan untuk mengolah transaksi harian yang terjadi dalam perusahaan. Bagian ini terdiri dari beberapa fungsi operasional, yaitu pengendalian data, konversi data, operasi komputer, dan juga perpustakaan data. Yang pertama, pengendalian data. Pengendalian data ini merupakan fungsi yang berkaitan atau yang menghubungkan antara pengguna akhir dengan pemrosesan data itu sendiri. Jadi, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan berbagai dokumen atau batch dokumen yang dihasilkan oleh pengguna akhir untuk pengguna lainnya yang berkaitan dalam bentuk output file komputer. Kemudian yang kedua adalah konversi data. Konversi data ini merupakan fungsi di mana bagian ini mentranskripsikan dari file yang berbentuk kertas ke dalam file
atau aplikasi komputer milik perusahaan. Sebagai contohnya, pemesanan yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi pemesanan atau daftar pemesanan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu operasi komputer. Operasi komputer ini merupakan bagian di mana file elektronik yang sudah dihasilkan dari tahap sebelumnya itu diubah menjadi file yang sudah ada dalam operasi komputer. Nah, aplikasi-aplikasi yang biasanya ada dalam operasi komputer ini disusun secara terjadwal dan secara terestimasi agar tidak bertumbukan satu sama lainnya. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu perpustakaan data. Perpustakaan data ini merupakan fungsi atau bagian yang berada di samping pusat komputer yang ada dalam perusahaan. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data-data offline yang ada dalam perusahaan. Contohnya seperti salinan cadangan, kemudian dalam bentuk DVD, dalam bentuk flash disk, dan juga salinan-salinan lain yang sekiranya perlu untuk disimpan dalam arsip perusahaan. Nah, untuk perpustakaan data ini sendiri itu diolah oleh seorang librarian atau pengelola library yang dia bertanggung jawab dalam pemasukan, kemudian pengelolaan, serta penyimpanan data-data yang ada dalam perpustakaan data ini. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan sistem informasi dari pengguna, perusahaan memerlukan dua fungsi berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan sistem, dan yang kedua, fungsi pemeliharaan sistem. Fungsi pertama yaitu pengembangan sistem merupakan fungsi untuk menganalisis apa sajakah kebutuhan dari pengguna yang kemudian dapat didesain sistem baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk fungsi pengembangan sistem ini terdapat beberapa partisipan. Yang pertama yaitu professional system. Professional system ini merupakan orang-orang yang profesional dalam bidang pengolahan sistem, termasuk di dalamnya yaitu analisis sistem, kemudian desainer basis data, dan juga programmer yang membuat sistem tersebut. Pertama-tama, orang-orang ini akan menganalisis apa sajakah kebutuhan dari pengguna dalam perusahaan, kemudian membuat desain suatu sistem baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengguna akhir. Pengguna akhir adalah orang-orang untuk siapa sistem tersebut dibuat. Pengguna akhir ini terdiri dari manajemen dan juga karyawan yang beroperasi setiap harinya menggunakan sistem tersebut. Manajemen ini merupakan pengguna akhir karena dia ini merupakan pengawas dari sistem yang kemudian akan menerima laporan dari sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pemegang kepentingan. Memegang kepentingan ini bukanlah pengguna akhir, tetapi dia memiliki kepentingan dengan sistem tersebut, baik orang itu dari dalam maupun dari luar perusahaan. Contohnya adalah akuntan, auditor internal, dan juga auditor eksternal. Namun hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam hal ini adalah untuk menjaga independensinya dalam memeriksa sistem-sistem tersebut. Nah, setelah sistem ini dikembangkan, kemudian sistem ini memasuki fungsi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem, di mana fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem ini masih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita akan move ke hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemrosesan sistem data terpusat ini, yaitu pemisahan tugas. Jadi pemisahan tugas ini merupakan suatu hal yang penting agar dapat mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya kecurangan maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Beberapa pemisahan tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, pemisahan tugas antara pengembangan sistem dengan operasi komputer. Karena operasi komputer jelas berbeda dengan adanya orang-orang yang melakukan pengembangan sistem. Operasi komputer ini sangat beresiko karena dalam operasi komputer orang-orang itu memasukkan data-data yang sekiranya
perlu untuk dimasukkan. Jadi tidak dapat dimasukkan dengan pengembangan sistem yang akan menganalisis dan juga membuat desain dari data sistem tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan antara administrasi basis data dengan fungsi lainnya. Kenapa? Karena administrasi basis data ini termasuk ke dalam bagian yang sangat rawan karena dia harus bertanggung jawab dengan integritas dan juga keamanan dari data. Maka tidak bisa untuk disamakan atau orang yang sama dengan mengelola bagian yang lainnya. Kemudian yaitu pemisahan tugas antara pemeliharaan dan juga pengembangan sistem. Orang yang mengembangkan sistem dengan orang yang mengelola sistem harus berbeda. Karena apabila orang yang membuat sistem tersebut ikut mengelolanya, maka dia berpotensi dapat menciptakan suatu kecurangan karena dia mengetahui seluk-beluk dari sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemisahan tugas antara perpustakaan data dengan operasional. Hal ini karena perpustakaan data merupakan suatu sistem yang harus dijaga kerahasiaannya, di mana terdapat beberapa file-file offline yang penting yang digunakan untuk kepentingan perusahaan seperti contohnya salinan cadangan dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan pemrosesan data terpusat ini? Tujuan audit harus ditetapkan lebih dahulu, yaitu untuk menilai resiko-resiko yang terjadi, terutama terkait dengan pemisahan data. Kemudian apa saja sih prosedur audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor terkait dengan pemrosesan data terpusat ini? Yang pertama, auditor harus memverifikasi dan melihat dokumen-dokumen peraturan yang dilakukan dalam perusahaan terkait dengan keamanan data. Yang kedua, auditor harus memeriksa apa saja dokumen-dokumen terkait seperti struktur organisasi, visi dan misi perusahaan yang dapat digunakan untuk verifikasi bahwa perusahaan ini akan melakukan peraturan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, sampel aplikasi. Ini digunakan untuk memastikan adanya pemisahan tugas yang benar. Kemudian yang keempat yaitu observasi untuk melihat apakah peraturan keamanan yang sudah diatur itu dilakukan secara benar oleh perusahaan. Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai model terpusat, kali ini kita akan membahas mengenai model pemrosesan terdistribusi. Jadi model pemrosesan terdistribusi ini terdiri dari dua alternatif. Alternatif yang pertama itu merupakan variasi dari model terpusat. Namun yang membedakan bahwa terminal-terminal ini atau terminal-terminal dalam komputer itu didistribusikan kepada seluruh pengguna akhir untuk menangani adanya input dan output dari komputer tersebut. Namun untuk administrasi basis data, kemudian operasional dan juga operasi komputer itu masih secara terpusat. Kemudian alternatif yang kedua merupakan radikal dari model terpusat, di mana dalam alternatif ini itu semua layanan komputer didistribusikan kepada seluruh atau semua pengguna akhir. Selanjutnya mengenai risiko-risiko yang terjadi terkait dengan model terdistribusi ini. Risiko yang pertama itu adanya kesalahan manajemen sumber daya komputer, terutama yang mungkin dilakukan oleh para pengguna akhir. Kemudian risiko yang kedua itu terkait ketidaksesuaian antara piranti lunak dan juga piranti keras, lagi-lagi terkait dengan pengguna akhir. Kemudian yang ketiga adanya pekerjaan yang redundan atau yang dilakukan secara rangkap. Namun di balik risiko tersebut tentunya terdistribusi ini terdapat beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah pengurangan biaya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan biaya. Yang ketiga yaitu adanya kenaikan kepuasan pelanggan, dan yang keempat adalah fleksibilitas cadangan. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan pemrosesan terdistribusi ini? Pertama, untuk tujuan auditnya sendiri itu untuk memverifikasi mengenai apakah
apakah dan bagaimanakah penilaian risiko dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai apakah pendekatan terdistribusi ini sudah diketahui dan dijalankan oleh seluruh elemen dalam perusahaan atau seluruh pengguna air dalam perusahaan. Selanjutnya mengenai prosedur dari auditnya sendiri, itu yang pertama adalah memverifikasi apakah seluruh bagian atau seluruh pengguna air ini sudah tahu mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan pemrosesan data ini. Kemudian yang kedua, memverifikasi terkait dokumen-dokumen seperti visi, misi, dan juga historis perusahaan. Kemudian yang ketiga, memverifikasi adakah pengendalian pengganti dalam perusahaan. Yang keempat, mengenai apakah pemrosesan itu sudah sesuai dengan standar. Kemudian yang kelima, memverifikasi apakah setiap karyawan atau pengguna air itu sudah memiliki izin akses untuk mengakses data dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Ya baik, itulah tadi materi mengenai operasi komputer, terutama dalam dua model, yaitu model terpusat dan terdistribusi. Terima kasih untuk semuanya dan semoga materi ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Saya Meta Amalia Rizky, NIM 7211417192, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.